Akhir-akhir ini terjadi banyak kasus besar, tapi terjadinya itu di saat yang hampir bersamaan. Apakah ini adalah sebuah upaya untuk menutupi satu dan yang lainnya? Mendapatkan pemotongan masa tahanan yang ini nggak tanggung-tanggung dan sangat besar. Apakah ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Maka pastikan orang-orang seperti ini tidak mendapatkan kesempatan lagi ke depannya. Dan jika memang secara hukum mereka sudah bisa bebas, maka jangan pernah berikan kesempatan mereka memiliki kekuasaan yang sama. Halo Trendseekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Akhir-akhir ini terjadi banyak kasus besar, tapi terjadinya itu di saat yang hampir bersamaan. Apakah ini adalah sebuah upaya untuk menutupi satu dan yang lainnya? Apakah betul ada oknum-oknum di pemerintahan yang sengaja melakukan ini? Sejak beredarnya kasus Duren 3, seakan-akan setelah itu kasus yang muncul ini tidak mendapatkan spotlight atau coverage yang berarti. Seperti kenaikan bahan bakar minyak, yang terus kemudian disusul dengan dibebaskannya 10 napi koruptor di hari yang sama. Tentu saja secara bersamaan. Ini belum menghitung kasus yang diciptakan oleh perseteruan pesulap merah dan juga Gus Samsudin Jadab. Tapi kita kesampingkan dulu karena itu tidak disebabkan oleh pemerintah. Atau jangan-jangan juga iya. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Ada apa sebenarnya di sini? Benarkah ada sesuatu yang disembunyikan? Kalau boleh coba saya lihat. Nah, memang banyak hal yang terus kemudian menjadi perhatian masyarakat yang dianggap ini melukai rasa keadilan yang dimiliki oleh masyarakat saat petinggi polisi setingkat jenderal diduga melakukan sesuatu yang mengakibatkan anggota kepolisian yang lain ini kehilangan nyawa. Dan tidak hanya itu, beredar isu bahwa beliau ini diduga membackingi perjudian online. Tidak sampai di situ saja, kasus yang lain muncul ini seakan-akan di saat yang bersamaan. Kalau menurut saya ini sama seperti permainan sulap yang membutuhkan persiapan dahulu di awal dengan tujuan agar orang yang ditunjukkan sulapnya ini fokus kepada hal yang memang ingin ditunjukkan dan mengalihkan perhatiannya dari sesuatu yang tidak diinginkan untuk diketahui atau letak rahasianya ada di situ. Nah, dan ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi di politik juga. Dulu sempat ada taktik seperti membeli atau memborong surat kabar yang beredar jika ternyata mengcover sesuatu yang tidak diinginkan, hingga menutup jalan dan juga masuknya berita agar tidak dimuat dan diliput oleh media besar. Tapi sepertinya hal itu saat ini sulit untuk dilakukan. Cara satu-satunya yang lain adalah menimpanya dengan berita yang lebih besar lagi atau yang tidak kalah viral. Nah, menurut kalian seperti apa? Kalau menurut saya sangat mungkin ini adalah sebuah sulapan juga. Dan juga ada sebuah mungkin seperti aji mumpung. Mumpung sekarang beritanya sedang naik, ya udah bebasin aja sekarang. Walaupun kalau memang dicek atau diperiksa, ini memang sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku. Tetapi sebenarnya kan agak mustahil 10 orang bebas di hari bersamaan. Dan ini mendapatkan pemotongan masa tahanan yang ini nggak tanggung-tanggung dan sangat besar. Bahkan proporsi dibandingkan waktu mereka ini ditahan dengan pemotongannya, lebih besar pemotongannya. Apakah ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau boleh saya bilang, politik akan selamanya seperti ini. Akan ada banyak orang-orang yang saling mengancam, dan jika orang ini sudah terancam dan terus kemudian dikenakan sebuah pasal atau mungkin bahasanya kira-kira dikriminalisasi, maka tidak menutup kemungkinan juga kalau ternyata orang yang memang benar-benar kriminal ini dibebasisasi seperti itu. Ini satu hal yang sangat mungkin terjadi, apalagi berkaitan dengan politik. Dan koruptor-koruptor ini tentu saja mereka tidak bekerja secara sendirian. Mereka pasti bekerja secara berkelompok dan mendapatkan bantuan dari orang-orang di sekitar mereka. Tapi untuk rasa keadilan, mungkin akhirnya yang dipenjarakan cuma 1-2, padahal saya yakin ini adalah sebuah kerja tim. Maka ini memerlukan tidak hanya kita menunggu kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang, baik lembaga maupun perorangan, untuk
melakukan tugas mereka saja, tetapi kita pun sebagai masyarakat harus ikut mengawal. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu mana yang benar, mana yang salah. Dan kita harus cerdas dan selalu mencatat, selalu ingat, tidak boleh lupa. Yang mana sebenarnya kalau kita mencoba untuk teliti, orangnya ini sebenarnya adalah orang yang itu dan berkaitan dengan orang yang itu lagi. Maka pastikan orang-orang seperti ini tidak mendapatkan kesempatan lagi ke depannya. Dan jika memang secara hukum mereka sudah bisa bebas, maka jangan pernah berikan kesempatan mereka memiliki kekuasaan yang sama. Karena sudah dipastikan mereka akan mengulangi sesuatu yang pernah mereka lakukan di waktu sebelumnya. Dan harapannya di sini masyarakat juga nggak boleh naif. Seseorang yang terlihat bijaksana, mereka ini seperti orang yang terhormat. Belum tentu mereka tidak akan melakukan hal yang akan melukai perasaan orang-orang yang lainnya. Dan kita juga harus tahu bahwa terkadang apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah tradisi yang sudah berjalan lama, yang artinya meskipun mereka ini ditahan, tetapi tradisi itu pasti akan tetap berjalan dan hal ini akan terus berkelanjutan hingga entah kapanpun nanti. Tetap jangan naif dan ketahuilah bahwa jika ada satu di situ maka pasti ada banyak yang lainnya. Dan kita mulai dengan jangan berikan kesempatan kepada mereka yang pernah melakukan korupsi sampai akhirnya mereka mendekam di penjara. Ya walaupun meskipun mungkin saja ini adalah korban politik, tetapi tetap saja daripada beresiko mendingan nggak sama sekali kan. Dan naif di sini juga jangan selalu menyalahkan presiden, karena presiden itu tidak sendiri. Ada juga Dewan Perwakilan Rakyat yang memang ikut menentukan kebijakan atas penggunaan fasilitas maupun perundangan yang akan keluar dan kita jalani kesehariannya. Maka ingat juga bahwa siapa koruptor-koruptor ini tadi, ini pasti dilindungi oleh oknum-oknum yang jika kita teliti, maka sebaiknya kita hindari untuk kita pilih di kemudian hari nanti. Seperti yang saya katakan bahwa ini semua bukanlah kerja perorangan, ini adalah kerja tim. Dan yang paling dekat mungkin kita boleh lihat apakah mereka satu partai, satu golongan atau tidak. Tetapi apapun itu akan lebih baik kita tetap waspada. Dan hentikan untuk memilih kucing dalam karung. Atau asal memilih karena orang ini dulunya artis dan saya kenal, dan kita tidak mencoba untuk menganalisa kinerjanya akan seperti apa. Maka tetap harus hati-hati dan waspada. Tapi apakah 10 orang atau siapapun yang sudah mengalami hal itu, akankah mereka memang berakhir karirnya? Tetap saja. Jika ternyata nanti bisa dibuktikan sebaliknya, apapun yang mereka kemarin itu lakukan ternyata tidak terjadi, ya kita harus tetap fair di sini. Tetapi sebelum itu ada, maka harapannya di sini adalah kalau bisa satu generasi di atas atau di bawahnya jangan pernah kita libatkan. Misalkan adanya turun-temurun penguasa daerah dan jika ketahuan satunya ini korupsi, maka kita harus benar-benar memastikan bahwa saudaranya yang ikut di sini ini tidak melakukan hal yang sama. Karena memang sulit untuk memotong tradisi kekronian atau kekeluargaan ini. Untuk sesuatu yang positif, mungkin ini tetap positif. Untuk yang negatif, ini memberikan peluang kepada banyak orang untuk melakukan kecurangan. Seperti kita ketahui, Bu Atalia juga saat ini sedang digadang-gadang untuk menjadi calon wali kota di Bandung juga. Maka ini sesuatu yang wajar saat melihat seseorang yang kita akui kinerjanya, terus kemudian ada anggota keluarganya berkesempatan untuk menjadi juga pemimpin, tapi tetap awasi dan tetap waspada dan jangan pernah lengah. Dan kita akan diberikan kesempatan lagi. Sebentar lagi ada 2023. Sebelumnya mungkin kita akan bersama-sama memilih siapa wakil rakyat yang akan mewakili kita di pemerintahan kelak. Maka pastikan sekali lagi, terutama untuk generasi muda, jangan pernah memilih orang yang tidak kalian kenal. Dan jika pun mereka ini adalah orang yang kalian kenal, kebetulan artis atau orang-orang yang memang memiliki kiprah dalam profesi yang sebelumnya, pastikan kalau mereka ini bersih, tidak memiliki afiliasi dengan koruptor, memang memiliki sebuah spirit untuk berjuang dan memajukan negeri, dan tetap ingat dan awasi orang-orang yang telah melukai hati kita, jangan pernah berikan kesempatan, walaupun itu sekali lagi. Ini yang bisa saya bacakan. Kembali tidak ada sebuah pertahanan yang lebih kuat dibandingkan kewaspadaan kita sendiri. Dan marilah kita ingat hari ini seperti hari-hari yang lainnya. Agar jika hari ini terjadi lagi, kita akan lebih waspada. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.